وحده لا شريك له. Penentu hari proklamasi siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Ini tanggal 16. Nah, 16 Agustus. Ini ada semacam drama terjadi. Drama dalam arti kata, para pemimpin kita setelah Jepang kalah dan Bung Karno, Bung Hatta, Pak Rajiman itu dipanggil ke Dalat, ke Saigon. Dan di sana diberitahu bahwa panitia persiapan kemerdekaan dibentuk dan itu diserahkan kepada Soekarno sebagai ketua dan Bung Hatta sebagai wakil ketua. Nah, tanggal 15 itu kan Jepang menyerah didengar oleh Syahrir. Nah, Syahrir mempunyai pendapat yang berbeda. Dalam arti bahwa Syahrir kan anti Jepang. Jadi dia bilang sama Bung Hatta, tolong sampaikan kepada Bung Karno agar supaya Bung Karno sendiri saja yang mengucapkan kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat Indonesia lewat radio. Nah, tapi Bung Hatta sudah berpikir pasti Bung Karno tidak mau. Tapi akhirnya Syahrir mendesak dan minta bertemu. Mereka datang ke rumahnya Bung Karno, Syahrir dan Bung Hatta. Tadinya Bung Hatta agak ragu juga apakah Soekarno mau menerima mereka. Tapi akhirnya Soekarno menerima. Dalam buku ini diceritakan bahwa ketika sampai di rumahnya Soekarno, maka mereka bertiga duduk di sebuah meja kecil, mereka bertiga. Nah, Bung Karno bertanya kepada mereka, Anda datang ke sini mau menyampaikan apa? Nah, lalu Bung Hatta serahkan kepada Syahrir. Syahrir yang mengatakan bahwa sebaiknya karena Jepang sudah kalah dan sudah menyerah, maka sebaiknya Bung Karno saja yang mengucapkan proklamasi kemerdekaan lewat radio secara pribadi. Jadi atas nama rakyat tapi dia sendiri. Nah, Bung Karno ya tidak mau karena dia kan sudah diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersama Hatta sebagai wakilnya. Nah, menurut Hatta, antara mereka, terutama antara Syahrir dengan Bung Karno, istilah yang digunakan Bung Hatta di sini hebat juga. Kami bertengkar. Setelah beberapa lama bertengkar, akhirnya tidak ada kesepakatan. Bung Karno tetap bertahan dan panitia yang berhak menyampaikan kemerdekaan Indonesia adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mulailah di situ sebenarnya persoalan perbedaan di antara para pemimpin kita. Nah, rupanya para pemuda-pemuda yang mendukung Syahrir itu mau melakukan semacam paksaan gitu, tanda kutip. Apa yang terjadi? Kalau menurut Bung Hatta di sini, ketika kan waktu itu Ramadan, dia sedang bangun makan sahur, datang Soekarni minta supaya ke rumahnya Bung Karno. Nah, Bung Karno karena
Alasannya karena Bung Karno tidak mau mengucapkan proklamasi sendiri lewat radio, maka rencananya pemuda akan melakukan demonstrasi besar-besaran yang jumlahnya demonstran mungkin dikatakan di sini 15.000 pemuda akan melakukan. Tapi setelah Bung Hatta ke rumahnya Bung Karno, maka akhirnya mereka diculik. Kalau Bung Hatta menggunakan istilah diculik, kalau Soekarni tidak mau menggunakan. Alasan Soekarni, kami tidak mau menculik, kami mau menyelamatkan Bung Karno dan Bung Hatta, karena jangan sampai nanti kalau pemuda demonstrasi 15.000 yang menjadi sasaran tembak adalah Soekarno dan Hatta, maka kami menyingkirkan keluar kota gitu. Nah, dibawalah mereka ke sana. Nah, sampai di sana ya dia tinggal di rumah yang punya Cina dan keluarganya masih hidup di Kerawang itu. Nah, di Rengas Dengklok masih. Tapi yang punya rumah udah meninggal, yang hidup masih anaknya kalau nggak salah. Pernah di koran. Nah, di sana jadi Soekarno, Hatta, Ibu Fatmawati, dan Guntur diculik. Nah, malah di sini lucu juga diceritakan Bung Hatta kan menggendong Guntur kencing. Jadi ada hal-hal semacam kelucuan tertentu. Nah, lalu kemudian setelah mereka sampai di Rengas Dengklok, mereka di rumah Cina itu asrama Peta. Di situ ada, rupanya di situ sudah ada Latif Hendraningrat dan seterusnya. Jadi sudah diculik ke Rengas Dengklok, disuruh nunggu. Nah, lalu ada waktu Bung Karno dan Bung Hatta masuk di rumah itu, ada penjaga, ya, orang Peta. Lalu menunggu beberapa lama, nggak ada apa-apa. Ya. Nah, lalu si penjaga ini oleh Bung Hatta diminta datang ke Soekarni memberitahu kapan, apakah sudah terjadi. Belum terjadi. Tapi singkat kata, setelah terjadi itu, Subarjo rupanya di Jakarta tahu bahwa dia Bung Hatta, Bung Karno dan Bung Hatta ada di Rengas Dengklok, lalu dia pulang. Nah, antara Subarjo dan Maeda rupanya ada kontak hubungan, sama-sama sosialis rupanya. Rupanya Maeda ini juga pernah saya dengar waktu saya di Jepang, ada seorang yang cerita bahwa Maeda itu memang sosialis dan memang condong kepada kemerdekaan Indonesia. Nah, lalu Subarjo datang, lalu kemudian selesai. Jadi mereka diculik itu hanya beberapa jam. Sudah itu pulang langsung ke rumahnya Maeda. Ada sekian banyak orang ngumpul. Maka setelah itu Bung Karno mengajak Bung Hatta untuk duduk dan membuat proklamasi. Selesai. Dari Bung Hatta sendiri di buku itu, pemaknaan dari Bung Hatta seperti apa? Ya tidak ada, cuma itu tadi. Artinya pemaknaannya ya kita diculik karena terjadi perbedaan pendapat antara kelompok pemuda Sahrir dan pemuda, lalu Bung Karno, Bung Hatta tetap berpegang bahwa yang berhak memproklamasikan kemerdekaan, menentukan proklamasi kemerdekaan adalah panitia persiapan kemerdekaan yang dibentuk menggantikan BPUPK. Ya udah selesai, hanya itu aja.